Iya, itu makanya dari ketua itu tadi jangan baper ya. Itu Dikritik pada saat kita dikritik juga jangan baper, tapi pada saat kita dipuji juga jangan baper gitu kan. Dalam arti mental kita itu harus ada pada saat kita dikritik ya kita ya. Mental pejuang. Mental pejuang itu dia tadi. Welcome to podcast Dikamer. Oke, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Ini mana sudah jauh-jauh hari saya mengundang, baru hari ini ada kesempatan beliau untuk hadir di podcast Dikamer. Beliau adalah Ketua AAI yang terpilih periode berapa, Pak? 2021 ke 2000 ke 2025 ya. Keren. Udah lama jadi pengacara, Pak? Ya, alhamdulillah sudah lama. Berapa tahun? Semenjak tahun 1997. Wow. Aku masih SMP tuh, Pak. Iya. Aku itu masih SMP 1997. Aku tamat 2004. Itu aku masih SMP. Bapak udah jadi pengacara. Wow. Jadi berarti suatu kebanggaan aku, Pak. Yang dimana waktu Bapak jadi pengacara, aku masih SMP, tapi ya sekarang rekan walaupun jauh ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Kantor kita di mana, Pak? Di Grand Niaga Mas, komplek Grand Niaga Mas. Niaga Mas ya. Ada lowongan nggak di situ, Pak? Alhamdulillah belum ada. Iya. Belum ada. Kalau ada kabar-kabari, Pak ya. Siap. Nggak usah ada lowongan pun, kalau ada klien ya kasihlah. Oke, Pak. Kita sekarang mau bahas tentang Pradi, Pak. Bapak kan ketua AI, tapi masih anggota Pradi kan? Ya. Itu masih satu badan nggak, Pak? Ya. Jadi pada dasarnya kan AI itu adalah salah satu organisasi advokat yang mendukung Pradi. Supaya advokat itu menjadi satu. Dasarnya adalah untuk membentuk peraturan dan perundang-undangan advokat. Jadi agar supaya advokat itu punya undang-undang tersendiri, harus ada organisasi induk. Ya. Makanya dibentuklah waktu itu yang namanya Pradi. Ya. Dibentuk oleh 8 organisasi advokat yang di bawah naungan Pradi. Karena kalau tidak dibentuk satu organisasi induk, maka tidak akan ada peraturan perundang-undangnya. Ya. Makanya dibuatlah waktu itu peraturan perundang-undangan tentang advokat tahun 2003, ya, nomor 18. Itulah mendasarinya bahwa kita akhirnya diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Supaya advokat itu menjadi tertib, betul. Berarti dari penjelasan yang Bapak jelaskan, berarti AI ini ya memang yang badannya Pradi ya, karena supaya teratur aja sehingga 8 organisasi ini bersatu menjadi Pradi. Ya. Gitu ya. Berarti sampai sekarang walaupun Bapak ketua AI, tapi masih tetap anggota Pradi. Ya. Ini kan susah sih untuk menjelaskan ini, Pak. Sekarang kan Pradi ada 3, Pak. Ya. Pecah-pecah, entah 3 atau berapa ya, ada entah Pradi entah apalah kan gitu kan. Bingung juga gitu. Gimana menurut Bapak fenomena ini, Pak? Ya, ini memang fenomena yang sangat cepat terjadi ya. Memang dari dulu memang advokat itu, kalau kita baca sejarahnya, dari mulai para advokat senior kita, ada Anan Buyung, ada O.C. Kaligis, ada Gani Jemat, dan semuanya itu dari dulunya memang sulit untuk bersatu. Nah, jadi dari awal itu ada namanya
dulu sebenarnya ada Peradin. Peradin. Ya, ada Peradin. Terus akhirnya terjadi lagi chaos di antara advokat-advokat senior. Akhirnya membentuklah masing-masing. Makanya ada IKADIN, ada AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, ada IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, ada ada beberapa lah yang akhirnya membentuk. Nah, memang dari dulu kita memang sulit untuk bersatu ya, karena memang pemerintah memang belum betul-betul mengakomodir ya kepentingan penasihat hukum terhadap sistem peradilan kita. Jadi akhir-akhir ini saja memang setelah kita munculnya atau ditetapkannya undang-undang advokat, makanya ada sedikit kewenangan ya, ada sedikit kewenangan yang diberikan oleh penegak hukum kepada advokat. Ya, akhirnya dianggap sebagai penegak hukum juga gitu. Nah, itu status itu sebenarnya yang perlu untuk kita tunggu-tunggu yang ya. ditunggu-tunggu sebenarnya, status penegak hukum itu sebenarnya. Kalau dari dulu salah satu penegak hukum di peradilan bisa sebagai salah satu pihak yang ada di pengadilan ya, tapi belum diundangkan gitu kan. Kita sebagai penasihat hukum bingung gitu kan? Ya, tapi belum diundangkan kita sebagai penegak hukum. Nah, walaupun dalam prakteknya memang kita juga masih belum begitu punya posisi yang bagus, tapi paling tidak kita sudah diundangkan. Nah, itu tergantung kepada advokat itu sendiri sebenarnya, bagaimana supaya kita itu bisa menjadi sebagai penegak hukum yang baik gitu kan. Makanya kita berharap supaya undang-undang advokat itu memang benar-benar dijalankan gitu. Nah, tapi berjalannya waktu setelah Undang-Undang 2003 nomor 18 2003 itu muncul, berjalannya waktu ternyata nggak begitu lama juga bertahan gitu. Selalu ada persoalan gitu kan. Nah, terakhir persoalan itu muncul pada saat begitu sulitnya untuk tes ya di Peradi itu, mulailah terjadi perbedaan pendapat oleh para pemimpin di atas lah. Ya, para senior ya, mulai terjadi. Akhirnya masuklah ke ranah politik. Nah, ini juga menjadi persoalan. Jadi muncullah ada yang disebut dengan KI ya, Kongres Advokat Indonesia. Itu awalnya kenapa terjadi muncul itu? Karena pihak dari Anan Buyung ya, yang mencoba membentuk satu organisasi advokat lagi di luar dari Peradi. Itu dikarenakan alasannya karena Peradi pada saat itu dibentuk tidak melalui kongres. Nah ya, jadi seharusnya suatu organisasi itu seharusnya dibentuk melalui kongres. Ternyata memang tidak dibentuk melalui kongres. Makanya ya ini alasan-alasan ini dikarenakan ada something wrong saja, ada hal-hal lain yang memang untuk punya tujuan lain. Jadi dicarilah alasan-alasan supaya pembenar ya. Ya itu, jadi alasan-alasan pembenar lah yang dicari itu. Yang masuk akal, apalagi di balik itu ada. Ya, ada sesuatu hal. Ya. Ya. Nah, ya kalau
kalau kita komit sebenarnya sebagai advokat, seharusnya kan tidak perlu harus terjadi perpecahan seperti itu. Nah ini, jadi masuklah KI, ada Kongres Advokat Indonesia, mulailah itu dipersoalkan. Akhirnya KI coba menghadap ke Mahkamah Agung, coba untuk melalui Mahkamah Agung, coba melakukan gugatan terhadap Pradi, ya bahwa yang sah itu adalah KI, kan seperti itu. Tapi yang jelas di dalam Undang-Undang Advokat Undang-Undang 2003 nomor 18 itu jelas menyebutkan bahwa Pradilah salah satu induk daripada advokat yang disahkan. Nah, yang jadi masalahnya kan tadi Bapak bilang Undang-Undang 2003 nomor 18 menyatakan Pradi adalah advokat yang sah, ya kan? Tapi yang menjadi masalahnya ini Pradi yang mana kan gitu. Sekarang kan 3. Pradi yang mana kan tulisannya Pradi kan, lambangnya sama. Sekarang aja kita berbeda lambangnya, ya kan? Nah, jadi gimana itu Pak menurut Bapak? Iya, jadi ini terjadi pada Munas yang kedua di Sulawesi. Ya, saya salah satu orang yang ada di sana pada saat itu, yang hadir pada saat itu. Jadi memang ada beberapa kubu yang mencalonkan diri, termasuk itu ada Juniper Girsang, ada ada Fauji juga. Nah, jadi pada saat itu memang sudah terbelah nih pada saat di acara itu, mana pihaknya Juniper, mana pihaknya si Otto. Nah, waktu itu yang mencalonkan diri itu adalah Fauji, Juniper, terus ada juga nggak salah Luhut Pangaribuan. Nah, jadi kita tidak tahu apa persoalannya, kenapa pada saat itu si Pak Otto belum siap untuk mengadakan acara itu. Nah, tidak siap dia. Akhirnya acara Munas itu dianggap tidak kondusif. Ya memang pada saat itu kita juga heran kenapa kok banyak polisi. Nah, semua semua dikawal oleh polisi. Nggak biasanya ya kayak gitu ya? Jadi pada saat masuk ke ruangan sidang juga, ruangan di ruangan itu semua tas kita diperiksa. Nah, ketat kali ya? Ketat sekali pada saat itu. Jadi ya akhirnya pemilihan deadlock dan tidak jadi, dibatalkan oleh Otto. Namun Juniper karena merasa sudah menganggap bahwa dia juga sudah mempersiapkan diri untuk sebagai calon, dan dia sudah yakin bahwa dia itu punya suara banyak. Jadi tetap Juniper melaksanakan Munas itu. Tetap dia laksanakan. Jadi dia ambil satu ruangan lagi di tempat lain, bahwa dia melaksanakan Munas itu. Akhirnya dia dianggap menang pada saat dia melakukan itu. Nah, itulah makanya terjadi perpecahan. Tapi kubunya Fauji menganggap bahwa itu tidak sah. Karena kan awalnya udah dibatalkan karena merasa tidak kondusif kan gitu. Iya. Nah, itu. Akhirnya Fauji mengadakan acaranya selanjutnya yang ada di Pekanbaru. Nah, ya itulah terjadi perpecahan. Makanya Ruhut membuat acara Munasnya di Bali. Nah, begitu dia. Jadi memang
sangat seksi memang ya. Sangat seksi ya. Sangat seksi sekali memang untuk ketua ini ya. Ketua advokat ini. Oh iya. Iya. Pradi ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak ada apa-apanya di situ kan, nggak ada gajinya. Iya betul. Bukannya kita digaji kan? Iya. Tapi begitulah. Saking seksinya ya. Saking seksinya. Saking seksinya menjadi ketua pradi itu. Pas pemilihan ketatnya minta ampun kan. Nah. Buat lagi di sampingnya dengan hari yang sama. Iya. Ada lagi buat di Pekanbaru, ada yang di Bali. Karena saking seksinya. Berarti tetap 3 ya. Iya. Pradi kita ya. Pradi 3 ya. Makanya agak dilema juga karena perpecahan ini yang mengakibatkan masyarakat sebenarnya yang dirugikan. Kalau menurutku, kenapa dirugikan Pak? Ketika salah satu advokat, ini banyak kubu nih, bukan Pradi aja, Pradi ada 3, yang lain-lain lah banyak kan. Ya. Ketika masyarakat ketemu dengan penasihat hukum atau advokat yang kita katakan nakal, ya kan, dia melapor ke organisasinya, dia bisa lompat. Ya kan, ketika dia stop di sini dia bisa lompat. Kan yang dirugikan masyarakat. Kalau pengacara sih kayak kita nggak ada dirugikan menurutku. Ya kenapa? Aku diskor di sini, aku lompat ke sana. Terbuka semua. Jadi tapi kan masyarakat yang dirugikan ketika ada advokat yang nakal kan gitu. Nggak semua baik kan, ada yang nakal, ada yang 2 kaki, ketahuan, dilapor, kena kode etik, lompat aja karena kode etiknya kan beda-beda. Karena nggak ada peraturan yang mengatakan kalau di sini di stop, di skor ataupun dicabut izinnya, nggak boleh kemana-mana. Kan nggak ada itu, bebas saja kita kan. Jadi kan yang dirugikan masyarakat. Betul nggak Pak kira-kira? Iya. Tentu ada efek ya. Efeknya tentu memang dalam hal pelayanan terhadap masyarakat ya, pelayanan hukum terhadap masyarakat pasti ada efeknya lah. Karena dengan tidak kondisifnya para advokat, dengan tidak teraturnya advokat sebagai salah satu penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang langsung menerima keluhan-keluhan di masyarakat, yang merasakan bagaimana kepentingan hukum masyarakat. Tentunya kalau tidak diatur dengan baik dan tidak tertib, akan jelas akan secara tidak langsung memang merugikan masyarakat. Karena itu tadi, kalau tidak tertib, kalau tidak diatur, kalau tidak dididik, tentu akan memberikan efek-efek yang tidak bagus, apalagi memberikan hal-hal tentang hukum, ya kan. Nah, ini bisa membuat masyarakat pun menjadi menerima informasi tentang hukum juga tidak jelas ya. Nah, itu yang khawatirnya kita. Karena itu sangat mudah sekarang pun jadi pengacara. Sangat mudah. Dulu kan mungkin tahun Bapak mungkin mati-matian ingin jadi pengacara. Sekarang sangat mudah. Itu dia yang dirugikan siapa? Kan masyarakat. Ketika orang itu tidak istilahnya dibilang seharusnya dia belum bisa memberikan pandangan hukum atau mengambil tindakan hukum, tetapi karena sangat mudahnya gelar advokat itu, yang dirugikan masyarakat, salah jalan kan, salah mengambil sikap. Kalau kayak tahun kami sekarang sangat mudah Pak. Kalau mungkin kayak Bapak, sudah sangat, pengacara kan bisa dihitung dengan jari karena sulit. Karena sulit. Oke Pak. Bapak jadi pengurus nggak di Pradi kita ini? Saya sebagai ketua bidang pembelaan anggota. Jadi naungan Pak Bistok ya? Ya, di bawah naungan Pak Bistok. Saya sebagai ketua pembelaan anggota namanya. Jadi kalau ada yang bermasalah anggota,
Bapak lah yang saya nangani ya. Iya. Sama seperti ada kejadian senior kita kemarin Pak ya. Ya itu saya memang sebagai ketua tim pembelanya. Itu berapa periode Pak? Ya dari periode 2000 satu periode. Satu periode ya. Ya. Pas Pak Kadir ada jadi pengurus. Ya kalau pas Pak Kadir ya pengurus waktu itu memang. Sama pengurusnya. Oh. Atau lupa. Karena udah lama. Karena banyak dipikirkan masalah klien, masalah luar. Jadi ya, pengurus kalau juga lah ya. waktu Pak Kadir memang saya pengurus, terus juga sebagai pendidik juga, PKPA juga waktu itu mulai dari tahun 2009 sampai 2013 itu saya sebagai tim pendidik ya, tim pendidik untuk hukum acara pidana. Itu saya yang Mengajar ya? mengajarnya. Karena PKPA ya? Ya. Berarti Bapak sudah pengurus lah. Kalau kan ini sekarang ini berapa periode sih kita Peradi di Batam ini? Ada 3 kali ya? Pak Kadir berapa? 1, 2, berapa periode? udah 3. Pak Kadir? Yang ketiga? Pak Kadir kedua, Pak Kadir pertama, kedua, Pak Bistok? Pak Bistok ketiga. Berarti Pak Bistok 2 kali? Belum. Pak Kadir pertama? Pertama Pak Kadir, kedua Pak Kadir. Oh, Pak Kadir 2. Ya. Pertama Pak Kadir, kedua Pak Kadir, Ya, Pak Bistok. baru Pak Bistok. Ini masanya Pak Bistok lama lagi nggak ya? Oh iya, itu November dia sudah habis. November ini dia sudah November. habis. Berarti bentar lagi kita pesta demokrasi, Pak. Ya itu. Bentar lagi kita pesta demokrasi untuk memilih ketua baru kita, Pak. Iya. Ya, kita sama-sama tahu mungkin kita satu grup, Pak, sudah gencar siapa yang mau menunjukkan ingin calon ketua, dan mungkin kepanitiaan juga sudah dibentuk. Saya salah satu, saya bagian humas. Jadi yang mau saya tanyakan, Pak, seberapa seksi gak menjadi ketua ini menurut Bapak? Ya itu tadi. Macam-macam cewek cantik. Iya, itu tadi yang saya bilang. Di nasional saja begitu seksinya gitu kan. Ya tentu di daerah juga sangat seksi gitu loh. Makanya. Kenapa, Pak? Iya. Dianggap jabatan ketua ini sebagai jabatan seksi sehingga ya berbondong-bondong orang yang mau jadi ketua gitu. Iya, jadi kan begini. Sebenarnya kita sebagai advokat ya, kalau sudah menjiwai profesi kita sebagai advokat, tentu kita menginginkan bagaimana profesi kita itu menjadi yang terbaik gitu kan. Betul. Baik itu di pemerintahan, baik itu di pemasyarakat, baik untuk diri sendiri juga gitu kan. Di depan mata penegak hukum lagi ya. Ya, itu memang harus di jiwa kita itu harus muncul itu sebagai advokat. Ya kan, sebenarnya profesi yang sangat terhormat. Iya kan. Nah, itu yang memang harus kita tonjolkan kepada masyarakat dan kepada pemerintah, ya kan, para mitra-mitra kerja kita kayak. Iya. Nah, tentunya bagi kita yang sudah menjiwai profesi itu menginginkan bagaimana profesi itu menjadi yang akan terbaik. Nah, bagaimana caranya? Itu tentu kita harus jadi pemimpin. Iya kan gitu kan? Ya, betul. Kita harus memimpin gitu kan. Memimpin teman-teman supaya kita itu bisa bersatu dan menjadi para advokat yang punya kredibilitas gitu kan. Iya, betul. Berarti itulah, Pak ya. Intinya kalau saya tangkap perkataan Bapak, kenapa menjadi ketua Peradi ini baik di nasional baik di daerah sangat seksi ya. Keinginannya kalau garis besarnya ya kita ingin menjadi profesi yang dianggap yang terbaik. Karena ya kita lah berhadapan dengan masyarakat, kita berhadapan dengan penegak hukum, dengan pemerintahan. Jadi berarti keinginan ketua itu menurut Bapak garis besarnya bahwasannya ya kalau ingin memperbaiki, advokat ini menjadi yang terbaik, ya harus jadi ketua. Karena memang itulah jalannya untuk membuat advokat-advokat ini menjadi lebih baik.
Iya. kedepannya gitu Pak ya. Iya, harus bisa memimpin. Iya, Kita bisa harus memimpin. Hmm. Dari menurut sudut pandang Bapak, ada berapa kandidat nanti nih Pak? Ya, saya masih isu-isu saja. Masih hanya ada 2. Ada 2 ya Iya. kandidat ya. Tapi nggak tahu yang lainnya belum ada nih. Mana tahu ya kan, macam kapal selam ya kan. Sampai tiba-tiba muncul. Iya, kadang-kadang pada saat hari H dia baru muncul gitu kan. Iya, macam kapal selam. Iya, itu Kita dia. nggak tahu dia di mana, tiba-tiba dia muncul. Muncul. Bukan. Nah. Iya. Tapi yang terlihat sekarang ada 2 ya Pak ya. Terlihat ada 2. Ada 2. Kita nggak usah sebutkan namanya ya. Yang mau disebut juga nggak apa-apa. Menurut Bapak siapa Pak? Ya, saya terus terang aja, memang ada Pak Mustari, ada Pak Roy Wright ya. Roy Wright. Iya. Kemarin juga beliau Pak Roy Wright datang ke podcast saya, memang dia menyatakan bahwasanya dia siap Iya. jadi ketua. Jadi memang betul. Yang saya juga tahu isu-isunya, tapi belum sah kan, belum mendaftarkan diri kan. Nah, belum. Itu. Belum. Jadi masih isu-isu. Masih isu. Pak Mustari dan Bang Roy. Iya. Kalau menurut Bapak ini, kacamata Bapak kan ini orang yang aku bilang sudah pengalaman di dalam kepemilian mau jadi ketua. Sekarang kan ketua AI, udah pernah melewati lah kan begitu. Iya. Menurut sudut pandang Bapak, kalau ingin menjadi ketua Pradi, ini kan Pradi ini sekarang kan organisasi yang sangat besar. Oh iya. Ya, sangat besar, dan orang di dalamnya Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya. Dan orang yang pengacara itu pengacara yang punya pikiran sendiri, karena namanya dia pengacara, berarti dia punya pikiran sendiri. Bagaimana tipe-tipe orang yang menurut Bapak yang layak, untuk, karena suku dan agama kita sangat banyak di advokat kita ini. Iya. Budaya kita juga berbeda-beda. Ciri-ciri bagaimana yang bisa menaungi, yang bisa mendengar aspirasi anggotanya, yang bisa merangkul anggotanya, akan gitu. Bagaimana Pak menurut Bapak? Iya, memang itu tadi memang untuk jadi ketua itu harus bisa fleksibel ya orangnya ya. Dalam arti fleksibel itu bisa dikritik dan mau menerima kritikan anggota. Nah, yang pantas sih sebenarnya untuk seorang advokat, seorang pimpinan advokat itu sebenarnya itu tadi bisa mengayomi. Ya, bisa mengayomi para anggotanya, bisa menyatukan visi misinya gitu kan. Karena kalau tidak bisa seperti itu, karena advokat itu punya karakter masing-masing, ya, itu dia kan. Nah, karakternya juga advokat orangnya memang cara berpikirnya adalah bebas dan lepas, gitu. Jadi tidak diatur oleh aturan-aturan yang sangat mendetail, ya. Jadi untuk seorang pemimpin memang ini yang harus bisa dia menyadarinya bahwa itulah karakter advokat. Nah, kalau bisa menerima itu, maka pemimpinnya itu akan lebih mudah untuk melaksanakan semua programnya, ya, yang program-program. Memang kalau di organisasi advokat untuk melaksanakan program-program yang rutinitas itu sebenarnya sulit. Karena itu tadi kita ini profesi advokat itu sifatnya sosial dan komersial, ya. Dulu itu dianggap lebih banyak sosialnya daripada komersialnya. Ya, betul. Nah, makanya kenapa gitu? Karena makanya advokat itu
kalau dia law office itu nggak kena pajak. Iya kan? Nah, nihil semua itu. Terkecuali kalau udah kaya dia, harta pribadinya gitu kan. Tapi kalau kantornya itu nggak pernah kena pajak. Kenapa? Karena memang sifatnya itu tadi sosial. Nah, jadi lebih ditonjolkan kepada sosialnya daripada komersialnya. Itulah profesi kita sebenarnya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita nggak komersil juga nggak akan bisa hidup. Betul. Nah, sementara Kan digaji kita kan? nah itu profesi kita dan itulah pekerjaan kita. Jadi kalau disebut dengan pekerjaan, ya itu tadi sulit disebut pekerjaan tapi dianggap sebagai profesi. Nah, jadi bukan pekerjaan, jadi dianggap sebagai profesi. Nah, inilah yang harus seorang pemimpin itu bisa memahami hal-hal yang seperti itu. Nah, ya jadi untuk pemimpin itu supaya bisa memahami hal yang seperti ini memang harus yang memang yang sudah senior gitu. Nah, gitu dia, yang sudah harus berpengalaman. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Jadi saya bukan mau bilang gimana bahwa yang muda juga sebenarnya oke punya gitu kan, bisa gitu, milenial dan segala macam. Tapi ini memimpin gitu loh. Nah, yang memimpin itu tadi yang memang sudah punya pengalaman dalam baik itu di umur, baik itu dalam pengalaman berorganisasi, ya kan. Nah, itu yang penting sebenarnya dalam seorang pemimpin di advokat ini gitu. Jadi tidak hanya memikirkan bagaimana maju ke depan gitu. Nah, bukan harus banyak program juga, enggak juga gitu kan, karena memang advokat itu ya itu tadi profesi ya. Jadi mau melaksanakan progres juga agak banyak hambatan lah gitu. Jadi saya potong Pak. Jadi Bapak bilang tadi cocoknya jadi ketua itu adalah orang yang berpengalaman, orang senior, baik itu di umur, baik itu di pengalaman di organisasi. Yang muda-muda ini memang bagus, milenial, semangat, tapi belum cocok jadi ketua. Yang cocoknya mungkin kalau dia ingin menjadi ketua, ya dia di pengurus. Pengurus diri bertahap itu maksud Bapak ya? Oke, saya sudah tangkap. Berarti kalau milenial ini mau dia memajukan, memang semangatnya semangat juang. Kalau memajukan ya ikuti tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Jangan satu langsung ke 5. Sakit kaki. Gitu ya Pak ya? Ini karena ini profesi. Nah, profesi itu membutuhkan pengalaman. Jadi nggak bisa dikarbit gitu, susah. Nah, karena ini profesi. Jadi memang harus pengalaman lah yang berbicara di sini. Selain tadi Pak, selain pengalaman dan bisa mengayomi, apa lagi Pak yang layak jadi ketua sekelas Pradi kita ini? Selain tadi kan itu mengayomi, mendengar aspirasi anggotanya dan sudah senior, sudah istilahnya banyak berorganisasi yang sudah sangat berpengalaman. Kayak apakah perlu? Sebenarnya sih tidak. Kayak nggak perlu ya? Nah itu tadi saya bilang sebenarnya nggak perlu. Itu ya nomor sekian ya sebenarnya ya. Tapi ya memang dalam kenyataannya memang seorang pemimpin juga banyak berkorban. Bapak aja pemimpin goes kita kan. Lihat asal goes kita sarapan. Dia ketua duluan. Kita makin bilang nggak kaya. Karena ini kan istilahnya sebagai ketua itu memang harus lebih banyak berkorban. Memang. Bapak kan udah Bapak alami. Goes aja di kalangan kecil kita. Ya kan banyak uang Bapak. Setiap kita goes, ya kan, kasih sarapan anggota, pergi kita ke Bintan
Bapak lebih banyak sponsornya. Ini perlu kaya sepertinya Pak. Perlu kaya. Iya. Karena kalau nggak kaya Pak susah. Karena gini, ini kita potong Pak ya. Kalau kita ketua, kita nggak kaya, itu jadi beban di kita. Contohnya Pak Ketua, Bapak jumpa saya di warung kopi. Iya. Pak Ketua duduk, kita pasti Pak Ketua yang mau bayar kita kopi, betul tak? Iya kan? Iya kan? Segan tak bayar, segan lama kali nih keluar. Dompetnya nggak dibuka-buka, terpaksa ketua. Karena hal-hal itu ya memang, makanya aku bilang harus kaya Pak. Kategorinya mungkin harus kaya, kok nggak don. Kok nggak di rumah aja lah barang itu. Gimana menurut Bapak? Ya begini, ya kalau persoalan kaya memang relatif ya, relatif kita nggak bisa bilang. Tapi kalau cuma untuk ngopi, untuk apa mungkin Itu kan nggak harus kaya lah. itu kan contoh-contoh kecil. Iya. Contoh-contoh kecil. Ya memang yang namanya senior itu mungkin lebih pasti akan dia lebih sudah banyak kliennya gitu kan, tentu sudah mapan lah istilahnya, bukan kaya tapi mapan, karena memang ya cukup kemungkinan dia sudah banyak klien gitu kan. Ya itu sih untuk intinya mapan lah gitu ya. Intinya Pak, intinya tadi seperti Pak bilang, pengacara mau jadi ketua itu ya tidak mesti kaya, tetapi istilahnya ya seperti tadi, intinya dia mau merangkul, ya. Bisa dia merangkul dan tujuannya ingin mengangkat derajat ya. Ingin derajat advokat itu anggota-anggotanya dia. Kalau mengangkat itu tidak perlu kaya. Ya kan, kalau mengangkat itu kalau memberikan uang ya berapa lama sih itu nggak bisa ngangkat. Iya. Di mata penegak hukum lagi nggak bisa ngangkat kan. Iya. Yang selanjutnya Pak, kriteria. Ya memang kita juga sebagai advokat perlu juga ya untuk melakukan suatu hal-hal yang bisa, tapi harus ada satu perbuatan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan derajat advokat itu, yaitu dengan menyumbangkan pikiran kepada pemerintah setempat sebagai seorang sebagai organisasi yang mumpuni di bidang hukum ya, yaitu organisasi advokat tentu mumpuni di bidang hukum. Tentunya kita bisa masuk sebagai pihak untuk bagaimana memajukan daerah itu, paling tidak memberikan pendapat-pendapat tentang peraturan-peraturan perundang-undangan perda yang ada di daerah tersebut. Betul. Ya itu sih sebenarnya pendekatan-pendekatan kepada pemerintah supaya derajat advokat itu bisa meningkat. Semakin meningkat. Nah, itu mengenai itunya ya, mengenai teknisnya ya. Tapi di luar daripada itu juga etika dan moral juga. Etika dan moral itu penting. Kenapa? Ya, etika dan moral itu salah satu wajah kita juga untuk bisa meningkatkan derajat kita sebagai seorang profesi yang terhormat, ya kan? Nah, ya etika, baik itu kita sedang berhadapan dengan mitra maupun dalam penyidikan, di persidangan, rekan sejawat. Ya, rekan sejawat semuanya itu memang harus ada etika dan moral. Jadi memang harus dipisahkan etika dan moral. Ya ada etika dan ada moral gitu kan. Nah, kalau etika itu tentu adab ya. Nah, adab kita terhadap teman-teman. Tapi kan moral itu spiritual, moral kita terhadap yang Maha Kuasa. Ya itu juga harus dijaga juga, ya kan. Kalau etika kita berhadap dengan teman sejawat, mitra kerja gitu. Nah, itu dia. Jadi itu juga harus kita jaga. Nah, jadi jangan sampai
kita sebagai, walaupun kita bebas ya, orang bebas, tapi ya kita tetap jagalah itu etika dan moral kita itu gitu. Bagaimana kalau ketua satu organisasi tidak ada etikanya, kurang moralnya, Iya. kacau. Wah itu Sedangkan dia wajah, sama seperti pimpinan negara kita, presiden kita kan. Iya. Kalau dia tidak taat ke Tuhannya Ya. dan istilahnya moralnya tidak ada, etika tidak ada, itulah wajah Indonesia. Nah itu dia. Nah, berarti sangat penting Pak ya. Hah? Etika dan moral sangat penting ya. Itu sangat penting. Iya. Sebenarnya itu wajah kita itu. Untuk meningkatkan derajat kita itu ya dari situ kita awalnya gitu kan. Ya lah, kalau ketuanya kira-kira agak tak punya etika, orang langsung itu ketuanya tak punya etika, berarti anggotanya juga sama. Jadi kena semua kan, begitu ya. Iya, kena semua kan. Pelan nggak semua kayak ketua itu kan, calon ketua itu kan. Iya. Karena tak bermoral, dia anggotanya kena semua kan. Iya. Berarti sangat perlu Pak ya. Oh perlu sekali itu. Etika dan moral. Iya. Mengayomi, Iya. ya kan, dapat merangkul teman-teman rekan sejawatnya, Iya. punya etika dan moral. Iya. Yang lain Pak? Mana tahu saya menjadi ketua Pak. Yes. Ya bisa aja. Iya, tapi belum kan masih 4 tahun. Syaratnya berapa, 5 tahun Pak ya? 7 tahun. 7 tahun. Saya belum jauh lagi. Saya masih mungkin nanti next ke depan. Makanya saya tanya ini ke Bapak. Mana tahu saya ada niat nanti jadi ketua hari ini. Mulai detik ini saya perbaiki diri Pak. Etika saya perbaiki, cara berkomunikasi saya perbaiki. Selain etika itu Pak, yang layak jadi seorang ketua, apakah cukup itu? Apakah cukup seperti mengayomi aja? Apakah cukup ya seperti ini tadi, etika dan moral? Cukup lah mungkin. Saya pikir itu sudah cukup sih untuk menjadi seorang pemimpin ya, untuk jadi seorang pemimpin. Oh. Oke Pak, ini pengalaman, ini saya mau nanya pendapat Bapak. Bapak tadi bilang ikut Munas untuk tingkat nasional ya. Iya. Ikut Munas. Terjadi perbedaan pendapat, satu menyatakan stop, satu lagi memulai. Iya. Menurut Bapak, ada indikasi nggak terjadi di tempat kita? Menurut Bapak? Kalau menurut saya dari semua sisi, baik itu sisi dari pihak yang mencalonkan calon ya, dari sisi pejabat yang lama atau ketua yang lama, tidak ada terjadi. Karena bisa terjadi hal tersebut apabila memang ada hal-hal yang memang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh ketua yang lama gitu. Ada hal-hal yang memang sudah ada bermasalah tentang mungkin laporan keuangan misalnya atau apa hal lain. Itu yang kadang-kadang yang memicu menjadi terjadinya deadlock satu acara. Tapi kalau saya pikir nggak kena ya. Ini nggak ada, tidak ada hambatan lah untuk itu. Itu nanti ya, untuk demokrasi kita ya. Iya, nggak ada. Ya karena kita lihat juga yang calon-calon ini orang-orang baik. Ya, yang calon juga dekat juga, teman-teman juga kan begitu kan? Iya, yang calon juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Calon yang tadi dua tadi ya. Iya. Masih kelihatan dua. Iya. Oke, sepertinya nggak ada lah seperti yang munas-munas di luar sana ya, di nasional. Saya pikir saya memandang dari semua sisi aman lah ya. Yang menjadi pemicu untuk terjadinya deadlock itu tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya syukur-syukur lah. Iya. Batam ini kecil. Iya. Jumpa kita juga kan. Jadi kalau menurut Bapak,
seperti tadi kan, ini kan ada pradi ini ada 3. Kalau menurut Bapak, kalau salah satu ada katakanlah 5 nanti peserta ini, 5 yang mau jadi calon ketua, salah satu terpilih, ada nggak kemungkinan yang 4 tak terpilih ini pindah karena merasa kecewa menurut Bapak? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Baik-baik semua ya? Itu tadi saya bilang nggak ada. Jiwanya ya? Nah, jiwanya, Untuk pradi kita? ya, ya, saya pikir nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, menurut Bapak nanti ini kan nggak lama lagi nih Pak. Iya. Hitungan Hari aja. Hari kan? Lagi hitungan hari. Kami juga dari panitia lagi gencar-gencarnya. Bentar lagi juga kami rapat panitia untuk pesta demokrasi kita ini. Yang menurut Bapak ini ya, ini contohnya kita bilanglah 5 kandidat ya. Kita nggak bilang 2, 5 lah contohnya. Apa yang Bapak sampaikan kepada kandidat-kandidat ini jika dia terpilih? Itu dulu. Ya, jadi kepada rekan yang nantinya memimpin DPC Pradi Batam ke depan, ya harapan kita memang pertama bisa mengayomi. Pertama itu mengayomi dulu ya, mengayomi para anggota, terus berkomunikasi dengan anggota, terus mengaktifkan semua bidang-bidangnya. Karena kalau ketua semua nanti yang bergerak itu tidak mungkin. Tapi diaktifkanlah gitu. Misalnya harus ada coffee morning misalnya setiap minggu misalnya. Kalau nggak ada ketua, ya aktifkan siapa yang bisa mewakilinya gitu kan. Nah, jadi jangan kosong gitu kan. Ya itu tadi, kalau ada pertemuan-pertemuan, ya aktifkan itu bidangnya gitu. Jangan hanya ketua gitu. Nah, itu yang perlu bagi ketua untuk bagaimana bisa merangkul para krunya nantinya, apalagi di KSB-nya gitu kan. Nah, itu yang harus jadi berperan aktif semua. Ya, tidak hanya ketua saja yang harus menjalankan semua aktivitas itu. Ya, itu harus diaktifkan semua, KSB, terus ketua-ketua bidang itu harus benar-benar job description-nya memang jelas siapa-siapa yang harus ini kan. Jadi harus dimanfaatkan itu. Nah, gitu dia. Berarti intinya Bapak bilang, kalau menurut saya menanggapi perkataan Bapak, kalau ada nanti jadi ketua, tolong ayomi dengarkan aspirasi anggota dan aktifkan. Ya. Berarti jangan salah memilih. Ya. Ya, kalau salah memilih di ketua-ketua bidangnya nggak aktif. Contohnya, jiwa saya nggak ada di jiwa pendidikan untuk mengajar PKP, tapi saya dibuat. Paling jiwa saya olahraga. Nah, berarti menurut Bapak harus ditentukan orang-orang yang tepat di bidangnya supaya betul-betul aktif, Pak ya? Iya. Supaya berjalan kan sesuai dengan bidangnya. Iya, kalau nggak sesuai dengan bidangnya repot kan, nggak tahu apa-apa juga. Iya. Kalau saya contoh tadi bidang olahraga, ya aktifkan saya di bidang olahraga supaya hidup suasana itu kan gitu. Iya. Kalau di bidang pendidikan, teman-teman ya diaktifkan supaya apa? Supaya aktif pendidikan itu, gitu. Betul. Tadi untuk calon yang menang, ayomi aktifkan semua bidang-bidang. Ya, itu permintaan kita sebagai anggota di Pradi untuk calon-calon ketua yang terpilih. Buat yang nggak terpilih, Pak, apa saran Bapak buat orang yang tidak terpilih? Ya, kalau legowo kah? Harus legowo lah, itu ya udah jelas harus legowo ya. Ya kemungkinan mungkin periode ke depan bisa untuk melakukan. Ya, kita juga harus bisa menerima
kelemahan kita, menerima kenyataan juga gitu kan. Nah, karena manusia ini pasti punya kelemahan, punya kelebihan, dan kita harus bisa menyadari di mana kelemahan kita. Nah, kalau emang itu satu kelemahan gitu kan. Tapi kadang-kadang bukan kelemahan, tapi memang belum waktunya. Ya, kadang-kadang dia memang sudah cukup mumpuni, tapi memang belum waktunya gitu kan, bisa saja seperti itu. Tapi ya itu ya kita memang harus legowo lah apa. Harus legowo Pak ya? Ya harus legowo itu. Dan begini Pak, saya suka dengan Pak Prabowo yang dia pas hadir di podcastnya Deddy Corbuzier. Orang kan bertanya-tanya, kenapa mau di dalam kepemerintahan Pak Jokowi? Dia jawab gini Pak, saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. Nggak perlu saya jadi presiden untuk membela Indonesia, untuk meningkatkan Indonesia, untuk mensejahterakan Indonesia. Saya jadi menteri pun bisa, karena saya cinta NKRI. Semoga orang-orang yang tidak terpilih sama seperti Pak Prabowo menyatakan bahwasanya saya cinta advokat Pradi. Nggak perlu saya jadi ketua. Saya ketua bidang aja dikasih, saya akan kembangkan. Keren nggak gitu Pak? Ya sangat keren. Sangat keren kan? Itu tadi yang saya bilang, manfaatkan bidang-bidangnya. Nah, jadi bidang-bidangnya itulah yang akan bergerak tanpa harus peran ketua hanya memimpin. Jadi yang kerja itu memang para ketua-ketua bidang, tim lah ya. Tim. Nah, ya itu udah cukup dia memberikan sumbangsihnya. Kalau betul-betul cinta. Kalau memang cinta dia sama profesinya, untuk meningkatkan derajat profesinya. Nah, jangan hanya kritik-kritik saja, sementara dia di situ sebagai pengurus, tapi mengkritik juga. Kritik bidang lain pula. Ya di bidang lain pula. Nggak berjalan dia kritik bidang lain pula. Ya, ketuanya dikritik. Nah, tapi bukan ya dikritik sih boleh, tapi kan kritik membangun. Ya, bukan kritik menjatuhkan ya? Ya, kritik membangun. Misalnya yang disampaikan ke ketua bahwa kita harus lakukan ini ya, intinya memberikan progres. Nah, itu. Jadi kalau ketua itu hanya memimpin. Jadi menampung dari aspirasi semua anggota dan pengurus. Nah, jadi kalau berharap dari pemimpin ketua saja memang nggak bisa. Karena satu badan semua Pak ya? Iya. Ketua kepala lah, kalau tangan sakit ya nggak jadi juga. Nggak jadi juga. Pekerjaan itu kan? Kalau kaki sakit nggak jadi juga. Nggak jadi juga. Pekerjaan itu ya? Tapi ini rahasia umum Pak, jarang yang legowo. Iya, manusia. Aku salut kali dengan Pak Prabowo, pendapatnya begitu. Saya cinta Indonesia, nggak perlu saya jadi presiden. Saya sampaikan itu ke Pak Jokowi. Saya cinta Indonesia. Kalau saya dikasih kepercayaan, ya saya akan bangun Indonesia ini melalui kepercayaan yang diberikan. Ya semoga lah calon-calon yang tidak terpilih mengikuti jejak itu gitu. Tapi banyak yang nggak logo Pak. Kalah saya karena inilah, karena itulah, karena inilah, karena itu. Gimana menurut Bapak? Ada nggak hal-hal gitu akan terjadi? Iya, itu sering terjadi di awal-awal. Di awal-awal ya. Di awal-awal pasti ada itunya. Nah, tapi lama-lama pasti menyadari bahwa itu adalah begini ya. Itu biasalah, namanya orang kalah. Iya. Pasti dulu kita kecil waktu main kelereng kalah nangis kita kan. Berantem nangis. Aku berantem kita kan. Berantem gitu. Kok yang salah itu situ ini malah karena kalah. Iya. Nah, tapi setelah itu kawan lagi kan. Kawan lagi. Ya karena kalau sekiranya ini bahasa keren Pak ya. Kalau sekiranya baper rugi sendiri. Ya pastilah. Ya rugi sendiri karena baper, karena ya itu. Makanya dari ketua itu tadi jangan baper ya. Iya itu bahasa baper. Pada saat kita dikritik juga jangan baper, tapi pada saat kita dipuji juga jangan baper gitu kan. Dalam arti
mental ya, mental kita tuh harus ada pada saat kita dikritik ya, kita ya mental pejuang. Mental pejuang itu dia tadi. Iya kan, harus ada itu. Makanya harus diuji dulu ketua itu naik sepeda dari jembatan. Ada Gimana? Iya, diuji dulu ya. Kuat nggak dia? Kuat nggak mentalnya ya? Berarti aku udah cocok jadi ketua, Pak. Nah itu iya. Batam ini udah kita taklukkan semua, Pak. Makanya kita sepeda kita udah. Kau tenang aja, semua Batam udah ditaklukkan. Ke Bintan pun udah taklukan ya. 40 km lebih kan. Tapi karena Bapak ketua, Bapak pengeluaran lebih banyak. itu untuk nguji pejuang. Iya betul. Memang pejuang nggak kita itu? Iya betul. Sampai kita kan nyampe barang tuh. Nyampe barang itu ke Bintan gitu ya. Nggak naik mobil kita kan? Naik mobil kita. Nanti kita usulkan ke calon ketua. Jiwa pejuang nggak? Kalau nggak, ayo goes dulu kita. Kalau baru 2 km sudah ampun udahlah. Iya. Oke, Pak. Semoga lah pesta demokrasi kita ini baik-baik. Nggak ada selek, nggak ada keributan. Ya, kita juga ya sama-sama lah membangun Pradi ini kan. Oh iya. Ya, baik itu yang kalah, baik itu yang menang, cuma nama jabatan aja, ketua, ya kan. Tapi untuk sama-sama membangun Pradi ini, memang kalau memang jiwanya membangun Pradi ini, sama tugasnya masing-masing. Ya. Begitu. Oke, Pak, kata-kata penutup terakhir untuk calon ketua boleh disampaikan, Pak? Ya, bagi rekan yang terpilih nantinya jadi ketua Pradi, DPC Pradi Batam ke depan, ya bisa merangkul anggota, ya tetap menjaga silaturahim ya di antara anggota dengan cara-cara yang mungkin bisa mengadakan pertemuan beberapa kali dalam seminggu atau dalam 1 bulan misalnya. Itu untuk menghangatkan suasana. Jangan didiamkan gitu kan. Kalau kegiatan sih memang kita nggak bisa rutinitas, tapi kan harus ada sesuatu yang bisa dijadikan suatu kegiatan yang bisa mengumpulkan untuk menghangatkan suasana. Itu yang penting sebenarnya, untuk bagaimana caranya bisa menghangatkan suasana terus. Jangan sampai dingin dia. Itu untuk jadi seorang pemimpin gitu. Ya. Semoga nanti calon-calon pemimpin yang terpilih mendengarkan, dan yang tidak terpilih juga mendengarkan apa yang kita bahas hari ini, Pak. Ya, semoga ini menjadi tolak ukur pemikiran mereka lah, karena tujuan kita sama, ingin membangun Pradi semakin bermartabat dimanapun, di masyarakat, di penegak hukum, di pemerintahan, Pak ya. Iya. Bapak, kita siap untuk pesta demokrasi, Pak ya? Siap. Semoga berjalan dengan lancar. Bapak harus ada suaranya, Pak. Oh iya. Datang. Oh iya, kalau saya hilang suara nanti satu. Oke, Pak, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Oke, Pak.